Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 13. Kesehatan Seksual, Bagian 1. Klik untuk perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat datang di pertemuan 13, Kesehatan Seksual Bagian 1. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam memahami macam-macam infeksi dan virus yang menular secara seksual, mengenali cara-cara untuk mencegah penularan IMS, termasuk HIV, ABCDE. Materi dan informasi yang disediakan terkait IMS adalah materi dan informasi yang disajikan dari sudut pandang kesehatan. Ini diberikan untuk tujuan pencegahan penyakit menular. Pada materi ini juga akan dijelaskan tentang salah satu pencegahan penyakit menular termasuk HIV, yakni dengan cara menggunakan pengaman pada saat melakukan hubungan seks. Kembali lagi diingatkan bahwa ini adalah informasi dari sudut pandang kesehatan dan dengan tujuan pencegahan penyakit menular. Diharapkan, siswa-siswi dapat bijaksana untuk menggunakan informasi ini. Perlu diingat bahwa setiap siswa-siswi punya batas diri masing-masing dan siswa-siswi dianjurkan untuk mengingat dan memperkuat batas diri mereka masing-masing. Setelah pada pertemuan sebelumnya, Pak Justinus memfasilitasi pembelajaran siswa-siswi mengenai kesehatan reproduksi. Hari ini, Pak Justinus akan memfasilitasi Setelah semangat siswa-siswi terbangun, Pak Justinus menjawab pertanyaan pada kotak pertanyaan dan memeriksa pekerjaan rumah dari siswa-siswi. Tak lupa, Pak Justinus pun meminta siswa-siswi mengingat kembali pesan penting pada pertemuan sebelumnya dan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Klik gambar amplop untuk informasi lebih lanjut. Pak Justinus dibantu Bu Silvi mengajarkan risiko lain dari hubungan seks tanpa pengaman, yaitu kemungkinan untuk tertular infeksi ataupun virus yang menular secara seksual, termasuk HIV. Siswa-siswi pun mulai menyimak pembelajaran. Banyak infeksi serta virus yang menular secara seksual, mulai dari infeksi sederhana yang dapat diobati secara mudah dan permanen menggunakan pengobatan antibiotik, hingga virus-virus yang lebih rumit yang tidak dapat diobati dan dapat berakibat kematian. Hal terpenting untuk diingat adalah bahwa semua infeksi menular seksual atau IMS, termasuk HIV, dapat dicegah dengan cara yang sama. Infeksi menular seksual atau IMS umumnya menular melalui infeksi bakteri termasuk gonor, chlamydia, dan sifilis. Gejala-gejala dari IMS tersebut termasuk rasa sakit ketika buang air kecil, aroma atau cairan atau kotoran yang tidak wajar dari alat kelamin, rasa sakit pada perut, dan pendarahan dari alat kelamin. Beberapa orang mungkin tidak akan mengalami gejala-gejala IMS atau dapat menyangka bahwa itu adalah gejala-gejala dari penyakit lain. Gejala-gejala tersebut dapat disebabkan juga oleh infeksi yang menular secara non-seksual, seperti infeksi saluran kemih atau ISK, atau masalah-masalah yang berhubungan dengan menstruasi. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah kamu tertular IMS atau tidak adalah dengan menjalani tes dari perawat atau dokter, yang dilakukan melalui sebuah pemeriksaan dan sampel atau contoh air seni atau darah untuk memeriksa apakah ada tanda-tanda infeksi. IMS dapat diobati secara mudah dan permanen menggunakan pengobatan antibiotik yang bisa diperoleh dari seorang perawat atau dokter. Jika dibiarkan begitu saja atau tidak diobati, IMS dapat menyebabkan masalah-masalah serius seperti infertilitas atau ketidakmampuan untuk memiliki anak dan pada beberapa kasus, kematian.
Selain infeksi menular seksual, kita juga harus mengetahui jenis-jenis virus yang menular secara seksual. Berikut adalah virus-virus yang menular secara seksual, yaitu virus papiloma manusia atau HPV, herpes, kutil kelamin, dan hepatitis B dan D, dan HIV. Virus-virus ini sifatnya lebih serius karena dapat dicegah, diobati, atau diminimalkan. Tetapi tidak pernah dapat benar-benar sembuh, berhubung virus tidak akan aktif jika berada dalam aliran darah. Gejala-gejala dan pengobatan dari virus-virus ini bervariasi. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Untuk mencegah penularan IMS termasuk HIV atau AIDS, kita bisa menerapkan metode ABCDE. Apa itu metode ABCDE? Metode ABCDE adalah metode pencegahan HIV. ABCDE adalah singkatan dari Abstinence, Be Faithful, Condom, Drugs, dan Equipment and Education. A. Abstinence, yaitu tidak melakukan hubungan seks hingga saatnya tepat. B. Be faithful, yaitu hanya melakukan hubungan seks dengan satu pasangan pada suatu waktu tertentu. C. Kondom, yaitu pengaman dapat mencegah beberapa jenis IMS, tetapi tidak semua IMS. Oleh karena itu, abstinence adalah pilihan paling sehat untuk kelompok remaja. D. Drugs, yaitu jangan berbagi jarum suntik karena dapat meningkatkan risiko tertularnya HIV. E. Equipment and Education, yaitu ketahui status atau keadaanmu dengan menjalani sebuah tes sederhana di sebuah klinik dan ajarkan kepada orang lain tentang risiko HIV. Begitu kiranya mengenai virus, infeksi, dan cara pencegahannya. Apakah Anda sudah memahaminya? Jika sudah, kerjakan latihan pada halaman selanjutnya. Di bawah ini merupakan gejala-gejala dari IMS, yaitu pilih 3 jawaban yang tepat. Huruf B dalam metode ABCDE merupakan singkatan dari pilih 1 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 13, Kesehatan Seksual bagian 1. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut.